Ya udahlah, Bi, gimana Bi? Ya udah kita ngomong aja sama Ais, kita kasih tahu. Wah gila, bahaya kena mental nanti, bilang. Ya mau gimana lagi daripada dia ini apa katanya mau dia naik maksa naik katanya gitu kan. Ya udahlah aku nurut kau aja. Yang si Habi ini pelin plan lagi. Iya ya bener ya, nanti daripada ini apa daripada kita kasih tahu dia malah nambah panik. Yang diberatkannya malah dari fisiknya gitu, menambah pikiran dia, bukannya nanti malah baik gitu kan. Double aja. Jadi kita tuh mikirnya masih dua sisi nih, sisi secara logika sama di luar nalar nih, sama di luar nalar. Nalarnya ya kita mikirnya kayak, oh ini masih bakal kalau kita kasih tahu malah kena mental psikisnya gitu kan. Gimana nih? Sedangkan ya aku kan nggak komunikasi sama yang makhluk-makhluk itu kan, yang sama penunggu itu, yang sama jinnya itu, yang si Habi ini. Dan kita mau cerita, oh ya gini masih galau, gimana ceritanya? Akhirnya si Habi kesana lagi, datang lagi, bilang Bi nggak apa-apa sendirian. Lagi komunikasi lagi lah. Komunikasi lagi. Posisi udah gelap. Udah gelap, udah malam itu, udah jam tujuan lewat lah itu. Kita kan lama gitu kan ngobrol-ngobrol jam tujuan. Sedangkan posisinya kita jam 11 harus udah persiapan summit, persiapan naik ke puncak ke Mahameru. Karena biar pagi sampai ke puncaknya kan. Ngejar sunrise lah. Bukan ngejar sunrise, karena kalau di Mahameru itu lewat jam 10 pagi kita nggak boleh di puncak. Ada racun yang keluar gitu dari sananya gitu. Jadi kita nggak bisa lama-lama di puncak. Jadi memang benar-benar gitu. Udah singkat cerita, lama sih Habi. Sekitar ya panik lah kita setengah jam sampai gitu. Nggak datang, kita tungguin, nggak datang. Sejam hilang gitu. Wah, udah bener-bener kredit. Satu hilang masuk hutan nih orang nih si Habi ini. Aduh, satunya sakit. Ya karena aku nggak bisa komunikasi, ya yang bisa aku lakuin doa ya Allah ini. Sampai akhirnya karena kita panik, kebetulan di sebelah kita ada orang yang mau daki juga. Jadi ada beberapa orang lah. Ada beberapa orang, kita minta bantuan. Ntar ya. Iya, santai. Bantuan sama mas-mas di situ. Kebetulan orang Jawa. Mas, kita ini bukan orang Jawa. Nah, kita minta bantuan gitu. Bantuan apa, Mas? Iya Mas, ceritain lah dari awal, ceritain. Intinya temanku hilang Mas, gara-gara ini yang ceritain itu. Dari awal Ranukumbolo yang bibirnya bengkak itu. Nah ini nih temen, udah pas dilihat sama dia kaget. Lihat yang si Ais tadi, kaget keadaannya. Dan ternyata Masnya ini memang punya indigo juga, kelebihan juga. Wah katanya panik. Kok iso gitu? Bahasa Jawa lah ngomong sama temennya. Yang karena aku kuliah di Jogja ya, aku sedikit ngerti lah ini. Wah, udah aku makin panik kan. Wah, gila parah. Karena si orang mas-mas yang sebelah kami ini, Mas, kamu udah tahu belum dia tuh banyak banget itu yang mau bunuh katanya. Karena dia ngomong gini. Wah, parah. Karena kan di gunung kita tahu sendiri yang mati banyak gitu. Bukan nggak ada kemungkinan dia bakal mati. Memang ada gitu loh, yang hilang pun banyak gitu kan. Jadi ketika kita naik gunung ya memang udah ada resiko itu lah ya. Udah ada resiko itu gitu. Kita tuh nggak mikir sampai ke sana ngomong kotor tadi itu loh awalnya kan, nggak sampai benar-benar nggak sampai ke sana bahwa itu tuh fatal, nggak sampai ke sana. Nggak sampai mati lah. Nggak sampai mati itu tuh nggak sampai. Sampai akhirnya, Mas di sini yang ini biar ada yang jagain nih teman-teman saya. Nah teman saya yang hilang ini Mas, yang dia lagi ngadep, katanya ngadep orang ngadep makhluk halus lah. Coba komunikasi lah. Nah, akhirnya si Mas ini dia tuh memang ternyata kayak ada misi juga, tapi aku nggak tahu, nggak aku tanya lah ya, itu privasi dia. Dia tuh ada kayak garu, ada apa gitu, dia bawa garu gitu-gitu. Sampai akhirnya
kayak sesajen, dia bawa kembang, bawa apa gitu. Posisi masnya itu emang sendirian dia solo? Enggak sendirian, enggak sendirian. Dia sama temennya. Udah, akhirnya dikeluarin sama dia. Set, apa kembang-kembang itu sama garu-garu tuh apa ya bahasanya, dupa ya? Ya dupa atau garu lah. Yang dibakar Lidi, itu yang bau itu. Ini. Udah, kayak bersila, nggak tahu ngapain. Di depan Kak Ais tadi. Bukan, di Kalimati itu di luar tenda. Sekitar di luar tenda. Dia bukan ngobatin si Ais ini dulu. Bukan minta tolong ini. Dia nyari yang satu hilang tadi. Nah, nyari satu hilang tuh ternyata dia caranya kayak gitu. Mungkin mencoba berkomunikasi lah. Komunikasi gitu. Tapi dengan mungkin itu sajen kali ya. Mungkin sajen gitu. Aku nggak terlalu paham, nggak terlalu ini yang pasti, Mas tolong banget Mas, kita nih nggak ngerti gini. Ya, akhirnya Mas tenang dulu ya katanya sama teman-temannya gitu. Aku coba komunikasi. Udah pakai itu tadi, dibakar sama dia, ditusukin ke tanah di Kalimati itu. Sama kembang di atas piring gitu. Dia kayak bertapa lah ya, aku nggak ngerti. Tiba-tiba ke ini sendiri Mas ya. Apa namanya? Kayak kepental gitu loh. Dos. Yang tadinya aku mikir nggak masuk akal, ternyata dilihat di mataku sendiri itu ya memang bener ada masuk akal gitu loh. Nggak mungkin nggak dibuat-buat tiba-tiba bos mental. Orang rencana orang gedung tiba-tiba. Iya, tiba-tiba mental. Wow, mentalnya itu bukan mental yang kayak gitu, enggak. Mental bener-bener ke belakang gitu, ke pundur gitu loh. Langsung ini nyusahin orang, udah ini temen ini gitu. Udah bener-bener pikiran udah crowded lah, iya, udah kayak waduh mau gimana nih, karena yang aku hadep ini di luar jangkauanku, bener-bener di luar jangkauanku, aku nggak bisa komunikasi, ya kan? Ya udah nggak nalar manusia lagi. Udah nggak nalar, bener-bener nggak nalar, dan di situ udah, kalau teman-teman bayangin tuh di situ tuh, teman-teman bisa lah bayangin kayak temen satu sakit, satu hilang, yang mau bantu mas-mas ini kepental gitu loh. Siapa lagi gitu kan? Siapa lagi gitu? Mau komunikasi, sinyal nggak ada gitu. Mau kemana gitu kan? Sampai akhirnya Mas itu bangun lagi, dia ngobrol sama temennya apa, nggak ngerti, bisik-bisik lah dia ngomong. Mas emang habis itu yang temennya satunya, yang Mas tadi masih kayak doa-doa lagi lanjut, yang satunya bisikin aku yang ngobrol, Mas emang artinya apa gitu, bahasa kakak nanya lah ya. Iya, Masnya nanya ke aku. Nanya bahasa kotornya tadi. Bahasa kotor yang disebutinnya tuh apa, sampai si makhluk ini kesinggung gitu. Oh, ini aku jelasin lah bahasanya gini. Oh, itu kasar banget ya ternyata, katanya gitu. Ya kalau kayak bahasa Jawa tuh kan kasarnya kayak asu gitu. Artinya kan anjing. Kalau kampang pilat itu udah. Kalau kampang tuh kan artinya kan anak haram gitu. Kalau pilat tuh kan kotoran di kelamin gitu loh. Iya kan? Itu kan kacau banget kan. Ya mikirnya kita kalau kita nggak mikirnya si makhluk ini ngerti, ternyata ngerti gitu. Karena kalau kayak tadi emang di Pulau Jawa gitu. Iya. Palembang. Mikirnya gitu karena di Pulau Jawa Allah nggak ngerti. Ternyata ya kita nggak tahu, karena di luar nalar semua. Hal-hal kayak gitu tuh memang benar ada, tapi di luar logika kita gitu loh. Dan yang bikin aku mencoba menghilangkan sugestiku ke sana ya nggak bisa, depan mata gitu. Memang udah kejadian. Nah disitulah memang benar-benar pengalaman banget. Sampai kita lanjut lagi, aku jelasin, wah Mas parah katanya. Yaudah Mas gini, selesai yang si Mas tadi bertapa, Mas aku udah dapet temennya gitu. Ada dia, udah dikasih tahu, udah komunikasi gitu. Cuman dia minta syarat katanya gitu. Oh apa Mas syaratnya gini kan, cerita. Jadi kakak Habib tadi itu emang dibawa ke alam lain, udah posisi di alam lain atau gimana? Udah hilang, udah di alam lain. Iya, udah benar-benar nggak tahu. Kita nggak, karena gelap, mau nyari di hutan kita masih bingung karena kita cuman ada yang sakit juga gitu. Jadi yang dari mas-mas tadi, Mas aku udah nemu nih katanya. Cuman bukan nemunya atau bukan dicari, dia komunikasi gitu. Secara goib, komunikasi secara goib. Bener ada ya ini ya, bilang. Mungkin juga karena aku terlalu, bukan menyepelekan, mencoba mengalihkan sugesti aku nggak ke hal-hal yang mistis,
mungkin mereka juga mau nunjukin gitu loh bahwa emang ada loh yang kayak gini, kamu jangan main-main gitu kan, emang ada, apalagi ini di gunung gitu. Itu pengalaman banget tuh. Jadi singkat cerita dia minta syarat pada saat itu tuh dia minta si penunggu ini minta bawain yang garu, kembang, sama ayam ayam tiren. Bukan ayam hitam itu. Ayam cemani. Ayam cemani ya. Ayam tiren mati kemarin. Ayam cemani yang hitam itu ya. Ayam cemani lah gitu. Ya mikir di atas gunung mau nyari di mana gitu. Kapan dia minta? Ya pokoknya kalau mau si Kak Habib kembali tuh kasih itu. Coba Mas bisa nggak kita komunikasiin lagi Mas, minta tolong kita pas turun bakal kita iniin lagi kita kasih, nanti kita balikin lagi ke sini gitu loh ininya gitu. Komunikasi ya gimana, aku nggak ngerti lah pokoknya komunikasinya gimana. Bertapa lagi. Ayo Mas ikut aku, satu kamu aja gitu. Kak Unggul itu? Aku ikut sama temennya ada. Kita berempat pada situ. Berempat ya benar. Temanku satu lagi yang ikut, ada lagi Odi. Kak Yogi, Odi, aku, Unggul sama 2 orang tadi. Sama Mas yang bisa komunikasi sama temennya. 4 orang. Masuklah kita bawa penerangan, sama bawa garu, sama bawa kembang. Kita bawa, ternyata ya nggak jauh dari kuburan itu. Dapet si Habinya di situ. Masih sujud kayak gini. Mungkin dia minta tolong banget, minta mohon, tapi dia tuh nggak sadar. Sujudnya tuh nggak sadar. Benar-benar lagi sujud tapi nggak sadar. Itu pas kakak sama Rombongan 4 orang tadi dia tetap sujud. Iya tetap masih sujud, nggak sadar. Ya mungkin pada saat itu dia minta mohon gitu loh. Mungkin kita nggak tahu ya. Apa nggak ngerti juga, dia mau ngelawan juga dia nggak bisa. Mungkin kan dia sujud aja dia masih nggak diiniin, malah bener-bener ya nggak bisa balik. Dia tuh lemes banget udah sujud tuh udah kita temuin di situ. Dia komunikasi bawa itu tadi. Akhirnya udah komunikasi dikasih tahu ke aku, Mas ini aku sebenarnya ada perlu lupa sama ini, cuman karena ini nyawa kata si Mas tadi aku kasih aja nih, berarti tinggal nanti Masnya nyusul ayamnya kayak gitu. Ya Mas nggak apa-apa Mas, nanti aku cariin kalau udah di bawah gitu. Minta tolong banget gitu. Udah singkat cerita si Habi itu kita bawa pulang, dan si itu tadi setuju, ternyata si penunggu tadi tuh setuju. Nanti kita anterin lagi ke sini karena dia udah istilahnya bahasanya udah ada garu sama kembang tadi lah untuk dia mungkin konsumsi pertukarannya. Harusnya itu tadi digunakan untuk mereka misi tadi. Karena memang katanya tadi untuk nyawa, urgensinya udah ini banget ya. Itu udah mepet banget tuh. Itu jam 9, udah jam 9-an, jam 10-an tuh. Jam 9 mau ke 10 tuh. Kisarannya aku nggak ngelihat jam lah, panik kan. Cuman kisarannya ya sekitar itulah dari durasi ngobrol, durasi apa yang tadi tuh jam 9-an ke atas tuh udah. Udah balik lagi. Si Habi kita bawa, badannya lemes. Cuman yang herannya kita tuh pas sampai di tenda, si Ais tadi udah duduk, udah sehatnya tapi si bibirnya masih, tapi udah sedikit lumayan membaik. Gue bilang, Mas kok bisa kayak gini dianya? Iya Mas, yang masih nempel satu, yang di Ranu Kumbolo. Yang Ranu Kumbolo ini, ya inilah bibirnya tadi. Dia di bibirnya itu membengkak itu karena ada itu di situ katanya. Nah itu Mas nggak bisa Mas, kita ini dulu. Tadi tuh yang karena dia yang bener-bener capek banget itu, pingsan itu bukan pingsan sih, lemes. Dia masih bisa ngelihat gitu, cuman lemes, nggak bisa ngomong, nggak bisa apa. Itu ditempelnya banyak, yang kalimatnya juga nempel, udah tungguin yang awal aku cerita tadi. Wah itu udah yang di penunggu yang kalimatnya udah lepas dari si Ais, makanya dia udah bisa duduk. Tinggal yang Ranu Kumbolo, komunikasi lah sama Ranu Kumbolo. Kamu ngapain lagi di sini? Enggak, pokoknya aku nggak mau ninggalin dia dulu, aku tersinggung gitu-gitu ceritanya. Gimana itu? Yang bilang itu aku tersinggung itu gimana? Komunikasi sama Mas tadi. Jadi kan Mas yang kita kan udah balik dari jemput si Habi,
kita balik ke tenda. Pas balik ke tenda, si Ais yang bibirnya bengkak itu, yang tadi terkapar nggak bisa duduk, dia udah bisa duduk. Nah akhirnya dia komunikasi sama si dia kan bisa ngelihat tuh, tak gimana pokoknya bisa ngelihat. Yang nempel di situ tuh masih yang penunggu Ranukumbolo, bibirnya masih bengkak itu tuh penunggu Ranukumbolo. Yang tadinya dia si Ais lemes tuh itu banyak yang nempel, yang di Kalimati gitu. Wah bilang bisa nggak mas, kita nih mau nanjak gitu. Udah dia komunikasi sama mas tadi, komunikasi sama si Habi tadi kan udah balik kan. Alhamdulillah tuh kita udah mulai istilahnya reda. Udah selesai lah satu masalah udah selesai, cuman kita masih punya utang nih, udah nggak mau, benar-benar nggak mau. Tapi si Ais sehat dalam artian badannya bisa. Singkat cerita kita nanjak dengan posisi ya, kalau di camp terakhir itu barang-barang kita tinggal, yang berharga aja yang kita bawa biar enteng, karena naiknya itu naik selangkah turun 2 langkah, naik 2 langkah turun selangkah. Yang kayak pasir gitu ya? Kayak pasir gitu. Teman-teman yang udah naik Semeru pasti tahu kan gimana susahnya naik itu, apalagi dalam kondisi yang kayak gitu, ditempelin gitu. Itu bayanginnya kayak gitu dah. Sampai akhirnya udah kita naik. Posisi pelan-pelan. Ais ikut. Full tim lah ya. Full tim. Bareng Mas yang tadi juga. Kenapa kita berani? Kita sama Mas tadi juga itu, yang istilahnya notabene orang Jawa lah kan, orang Jawa. Kita berani, udah kita naik. Lama tuh kita dari jam 12 ke jam 6 itu, waktu itu jam 9, jam 10, jam 9, jam 8 ya, jam 8 kalau nggak salah ya, jam 8 lewat lah kita sampai itu, jam 8 lewat pagi. 8:30-9an kita sampai. Dari situ sampai puncak akhirnya sedikit lega, langsung sujud syukur semua gitu kan. Langsung ya dalam hati juga aku ngomong ya minta maaf sama penunggu gitu. Yang pasti kan di atas itu kan ya kita nggak tahu ya yang pasti atau gimana. Pokoknya aku mikirnya oh ini nih yang di atas nih kayaknya ini nih yang paling tingginya lah gitu. Ngomong aku dalam hati aja yang terlepas aku nggak bisa komunikasi. Aku dalam hati aku bilang aku minta maaf kalau teman-temanku punya salah gitu-gitu, aku minta maaf karena kita ya namanya kita bertamu gitu. Udah sampai akhirnya turun lagi, udah turun sampai Kalimati lagi, beres. Dari situ kita nggak mau nginep lagi, langsung turun sampai base camp lagi. Baru dari situ kita komunikasi sama yang ngurusin registrasi. Kita ceritain semuanya, kita masih ada ini, bilang masih ada utang ini. Waktu itu pro kontra juga sempet. Pro kontranya ada beberapa dari petugas itu bilang, udah nggak usah kasih katanya gitu. Kalau kita kasih makin ngelunjak. Cuman di sisi lain, Ais ini satu masih ditempel. Masih ditempel yang satu tadi, bibirnya masih bengkak, masih ditempel. Kayak emang secara logika tuh ngapain sih kita kayak ngasih kayak gitu? Jadi pro kontra nih si petugasnya. Antar petugas itu kita bingung ya, kita pun mau niat ngasih, kita kasih aja sebenarnya. Ya udahlah, mungkin kita minta tolong cariin, kita kasih duitnya, kita patungan gitu kan. Sampai singkat cerita pada saat itu udahlah, nggak usah kasih katanya. Kita ini aja katanya. Kalau dikasih nanti yang lain-lain kayak gitu juga gitu. Udah kita runding nih, teman-teman runding. Sama Mas yang tadi juga runding. Mas, nanti Mas yang disalahin juga Mas kalau Mas naik sini lagi gini-gini. Bilang, gini aja Mas, kalau aku mau naik lagi nggak mungkin, gue bilang, ya kan. Apalagi kondisi kayak gini. Mas kesini lagi kapan, gue bilang. Mas siapa yang orang Jawa tadi? Iya, dia kan ada misi, aku nggak tahu misinya apa, bawa garu bawa apa gitu. Dan si Mas ini kan bakal naik lagi nantinya, nggak tahu kapan kan. Bakal naik lagi untuk ada misi dia itu gitu loh. Yang gagal gara-gara garu dan iya, yang dipakai untuk kita dulu gitu. Sampai akhirnya aku titipin aja ke Masnya. Karena Masnya yang komunikasi. Nanti kan di sana ditagih tuh Masnya pasti kan.
daripada kita komunikasi sama petugas sana yang pro kontra tadi, akhirnya kita kasih aja ke masnya gitu. Udah dari situ kita, Mas aku nggak bisa nyariin karena aku nggak ngerti daerah sini gini. Ya udah Mas, kami bantu dana aja Mas, kami minta tolong banget gitu, kami udah makasih banget, udah minta nomor HP-nya, tuker-tukeran kontak lah gitu. Sampai akhirnya kami dari base camp itu, setelah dari situ turun ke Malang. Bibirnya masih bengkak, itu yang masih kita bingung, Mas ini gimana Mas? Pas di Ranupani nih, aku lupa cerita, pas yang di base camp itu tadi, ini nggak mau lepas-lepas Mas, gimana Mas? Bingung gitu. Dia bilang nggak mau lepas-lepas itu siapa kan? Si Mas apa? Karena masih bengkak tadi, kita mikirnya nggak mau lepas kan. Si Habi pun tahu dia tuh masih nempel yang di Ranupani tadi gitu. Waduh gimana ini? Udah bilang, pokoknya kalian kata Mas yang tadi, kalian turun aja dulu. Kalau dia masih nempel, pas kalian sampai Malang masih nempel, kita kontakkan aja katanya gitu. Kalau masih nggak sembuh sampai di Malang. Di situ aku mikirnya masih mau nggak percaya, tapi udah kejadian, pengalaman udah kejadian di situ, udah tahu banget gimana, udah ngerasain langsung sendiri. Udahlah, udah kayak wah udahlah, alhamdulillah lah. Tapi di situ udahlah, turun aja. Waktu itu kita nggak dapet jeep, nggak dapet mobil untuk turun, sampai akhirnya kita numpang ada truk waktu itu. Jadi kita naik truk, numpang truk bak itu kayak sapi lah gitu, di situ turun ke Malang, ketumpang dari Tumpang ke Malang. Pas sampai kita di hotel itu, kita nginep di hotel, capek banget kan, jadi kita nyari hotel yang melati lah, karena kita mahasiswa lah pada saat itu kan. Jadi kita istirahat. Pas di hotel itu masuk kamar, pas ngelihat si Ais itu, kalau kita normal bengkak itu, memar itu ada waktu kan, dia ngempesnya, ngerti nggak maksudnya? Yeah. Biasanya kalau kita memar kena benturan nih, memar nih, dari merah ke biru, dari bengkak tuh ada fase-fasenya lah. Ada fasenya, dia kayak ngempesnya dikit atau berapa hari lah gitu, atau dikasih obat gitu kan. Itu secara nalar kita, logika kita kan. Tapi pas sampai Malang, bener-bener di hotel itu hilang, bener-bener sembuh. Yang darah-darah bekas lecet-lecetnya nggak ada luka sama sekali. Nggak masuk akal kan? Nggak masuk akal. Aku mikirnya kalau aku nggak ngalamin langsung, aku pasti apaan, omong kosong gitu. Nggak bisa dicerna secara logika. Nggak bisa, omong kosong. Jadi ketika udah sembuh itu Kak Ais itu bisa ngomong dan lancar. Bisa ngomong. Kok jangan lagi ngomong kampang pilat, bilang bahasa Palembang gitu kan. Nanti ini masih di sini ini, udah deket ini kau. Mungkin dia masih di sini, gue bilang. Baru lepas aja nih, gue bilang. Oh iya, yaudah. Sampai waktu itu kita masih ada mie. Kita masih ada mie, sisa mie di hotel itu. Kita masak lah. Si Ais nih kan perutnya kan kosong, kekurangan. Udah kita makan, kita bikinin mie 3 bungkus tuh. Langsung habis. Wah, bener-bener baru bisa makan. Alhamdulillah, ini. Bersyukur banget lah. Tapi kau nggak Is, gue bilang pada saat itu. Kau tuh ditempelin. Iya, pas denger cerita itu aku baru katanya. Makanya aku tuh kayak gitu, kayak panik gitu. Udah dari situ kita banyak ambil pelajaran lah. Pertama kita syukur dulu. Kemudian kedua kita menjaga etika lah ya. Menjaga etika, kalau bisa janganlah kita sampai ngomong-ngomong kasar di gunung. Dimanapun sebenarnya. Sebenarnya dimanapun, tapi apalagi di gunung gitu loh. Gunung ini kan ya kita tahu lah, rahasia umum. Mungkin teman-teman lain punya cerita lagi di sana yang beda-beda lah, yang punya kesalahan, tapi itu kayak mau disengaja atau nggak disengaja, ternyata itu tuh salah gitu loh. Nah dari situ kita punya ternyata nggak boleh, walaupun bahasanya berbeda, ternyata
kasarnya itu masih tahu orang makhluk sana tuh gitu loh. Banyak-banyak koreksi diri lah ya. Banyak koreksi diri, jadi pengalaman untuk kedepannya kita jalan kemana, kita harus jaga etika gitu. Jadi ketika udah turun Kak Ais sudah bisa komunikasi itu, Kak Ais yang cerita nggak, aku tadi ngelihat ini, aku tadi nggak, pakai gimana? Kalau ngelihat tuh enggak, cuman badan dia tuh yang pas di Ranukumbolo, pas di Kalimati, itu benar-benar dia nggak bisa duduk. Kata dia. Iya, dia nggak bisa duduk, sesek. Ditahan gitu, ngerti gak? Kayak ditindih lah Kak Ais cerita gitu. Ditindih gitu. Ditindih. Dia sama kayak aku orangnya nggak mikir ke situ. Tapi dari situ dia ngerasain dan percaya bahwa itu ada. Dan yang paling penting itu ya kita jaga etika lah, kita jadiin pelajaran ke depannya gitu-gitu. Jadi dimanapun kita berada, ya itu lagi peribahasa tadi ya Kak, dimanapun bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Benar. Oke, mungkin itulah pengalaman dari. Cuman aku lupa nih, ada sedikit cerita lagi yang di Semeru itu mungkin tambahan ya. Aku lupa dari ceritanya. Ternyata si Habi ini juga punya misi. Ternyata dia nggak bilang. Jadi si Habi ini kita jelasin dulu ya perawakannya ya. Habi ini nggak pernah naik gunung. Sama sekali, itu baru pertama lah ya. Nggak pernah naik gunung. Pertama kali naik gunung bareng aku di Merapi. Tapi dia nggak cerita waktu itu misi dia. Aku tahu misi dia itu pas dia di Malang itu sudah turun gitu. Cerita. Ternyata si Habi ini kenapa bisa hilang itu juga? Dia ini ternyata punya misi. Dia ini kan ternyata ada ilmu-ilmu gitu juga. Tujuan lain. Si Habi ini kurus gitu. Kalau kurusnya tuh bukan ngejek orang kurus ya. Kayak dia nggak pernah naik gunung, terus juga orangnya nggak pernah olahraga, nggak pernah apa. Tapi dia kuat. Kayak nggak mungkin nih anaknya bisa naik gunung ya. Bukannya menjudge orang yang gimana bukan. Tapi aku tahu temanku lah, keadaan temanku tuh kayak gimana gitu kan. Oh ternyata dia tuh ada bantuan juga gitu. Nah dan buruknya itu ternyata dia tuh ada misi ngambilin batu di setiap gunung. Nah di situ aku baru tahu itulah yang bikin sulit. Ternyata yang nggak diceritain dia di atas gunung itulah ternyata yang bikin sulit juga. Yang bikin sulit juga tadi. Ya tujuannya udah beda lah ya. Udah beda. Tujuan Kak Unggul tadi memang pengen explore. Pengen gitu. Keindahan gunung. Iya. Nah itu jadi pelajaran banget lah. Wah parah kau ini, gue bilang. Ternyata kau ngambilin batu. Nggak boleh, walaupun ngambilin batu juga tujuannya juga harus jelas. Kalau untuk kayak gitu ya kita nggak tahu ya. Apalagi kita orang awam dan bukan orang situ gitu. Udah dari situ, wah gila parah Bi, ternyata kok ada kayak gini. Iya aku disuruh guruku katanya gitu. Guru apa? Guru ngaji? Bukan katanya. Kok guru apa? Aku bilang ya guru spiritual lah katanya. Kok nggak perlu tahu gini. Ya udah aku bilang, kalau kau mau naik gunung sama aku lagi, mau jalan sama aku lagi, kau harus janji dulu sama aku bilang. Harus jelas. Jangan nyusahin. Itu nyusahin sama aja. Jadi dipersulit juga kan gara-gara itu. Kita tuh ternyata udah ditungguin juga di Kalimati itu gitu. Jadi mungkin itulah ya Kak. Mungkin itulah pengalaman aku. Tolong diambil hal positifnya. Kalau teman-teman jejak kita di rumah ingin naik gunung segala macam, bisa diambil pelajarannya bahwa kita harus menjaga etika di mana berada. Tujuannya harus jelas. Mungkin sampai sini ya Kak. Cerita kita pada malam hari ini. Ambil hal positifnya. Jikalau banyak hal negatif mohon dibuang, mohon dimaafkan. Kalau ada salah kata dan tindakan mohon dimaafkan juga. Kepada Allah kami mohon ampun. Bantu support dan dukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Dan mungkin juga teman-teman di rumah, rekan jejak kita memiliki cerita mistis, boleh nanti coba menghubungi kontak kami agar mungkin kita bisa cerita dan duduk bersama di sini seperti Kak Unggul. Oke, demikian. Kepada Allah kami mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jejak kita.